Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif yang berkesinambungan guna menekan kenaikan angka cacar monyet, mulai dari membangun kesiapsiagaan unit pelaksana teknis puskesmas hingga memastikan ketersediaan vaksin dan rangkaian imunisasi kepada masyarakat. Indonesia mencatat peningkatan kasus infeksi cacar monyet atau monkeypox beberapa hari terakhir. Laporan terakhir Kemenkes sudah ada 35 kasus cacar monyet sejak teridentifikasi pada 13 Oktober 2023. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prastiani menilai hal tersebut merupakan tantangan pemerintah untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif agar penyebaran cacar monyet tidak semakin meluas. Neti menuturkan, untuk membangun kepatuhan dalam menjaga kesehatan masyarakat harus didukung dengan literasi yang memadai. Menurutnya, pemerintah harus belajar dari pandemi COVID-19 di mana banyak masyarakat yang mengalami literasi kesehatan yang kurang memadai sehingga tidak memahami perkembangan hingga langkah antisipasinya. Mudah dengan kemajuan teknologi lewat media sosial. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi saya meminta pemerintah untuk menjadi yang terdepan ya dalam memberikan informasi yang akurat, yang valid tentang seperti apa cacar monyet, kemudian penularannya, dan jika ada anggota keluarga atau anggota masyarakat yang terjangkit penyakit ini, mereka harus pergi kemana untuk mendapatkan layanan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja pemerintah harus melakukan surveillance, harus melakukan sebuah proses observasi, pengamatan, dan bukan tidak mungkin jika memang ada sebuah kelompok atau populasi tertentu menjadi populasi kunci, itu harus dilakukan semacam karantina ya. Lebih lanjut, Neti mendorong untuk menekan angka penyebaran cacar monyet harus ada upaya preventif secara berkesinambungan dengan membangun kesiapsiagaan unit pelaksana teknis puskesmas tingkat kelurahan atau kecamatan. Neti meminta pemerintah memastikan adanya ketersediaan vaksin dan menyiapkan rangkaian imunisasi kepada masyarakat. Fitian dan Oki, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 8 DPR RI pemirsa yang menilai pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan haji setiap tahunnya agar kedepannya penyelenggaraan haji dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi jamaah haji. Pelaksanaan Haji 1444 Hijriah telah selesai. Walaupun berjalan dengan baik, namun sejumlah evaluasi perlu dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan haji di tahun 2024. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, dalam evaluasi ini berkaitan dengan dua hal, yakni laporan mengenai keuangan haji dan laporan pelaksanaan haji itu sendiri. Ia memahami pelaksanaan haji masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Ashabul mendorong perlu ada peningkatan sarana dan prasarana khususnya kepada para jamaah haji lansia. Ada beberapa yang menjadi catatan dan kami sudah berkali-kali menyampaikan dengan harapan bahwa ke depan tentu kita berharap penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Khususnya terkait penanganan jemaah lansia itu kan. Karena memang haji kali ini, tahun 2023 ini kan jemaah haji yang meninggal itu kan sangat besar jumlahnya itu kan, sampai di angka 774 ya, yang terbanyak sepanjang haji dari Indonesia. Itu karena memang banyak faktor ya. Yang pertama terkait masalah kesehatan jemaah haji yang berangkat, memang sudah ada yang sudah sakit-sakitan sebenarnya, ditambah lagi usia, kemudian ditambah dengan faktor cuaca kemarin yang sangat ekstrim di Arab Saudi, kemudian dukungan tenaga medis yang memang sangat terbatas. Lebih lanjut, Ashabul menyoroti banyaknya jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci dan kejadian ini merupakan jumlah yang terbesar dari tahun sebelumnya.
Mario Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, sesaat lagi kami akan menayangkan berita mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh pada program penyaluran PMN. Dan informasinya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, agar pemberian PMN dapat efektif dalam memajukan BUMN, BAKN DPR RI berharap adanya kajian ulang terhadap pemberian PMN kepada suatu BUMN dengan tetap menerapkan asas korporasi dan bermental perusahaan di mana keuntungan yang menjadi tujuan utama. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke IPB University di Bogor untuk menyerap masukan dari sivitas akademik terkait efektivitas penyaluran PMN dari tahun 2015. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan ada masukan untuk mengkaji ulang pemberian PMN karena tujuan PMN yang dari awal untuk memajukan BUMN sampai saat ini hasilnya belum memuaskan. Selain itu, terdapat usulan terkait pelibatan konsultan atau pihak independen untuk melakukan analisis apakah BUMN tersebut layak menerima PMN atau tidak, sehingga keputusan menyetujui atau menolak pemberian PMN bisa lebih akurat. Memang kan ya kalau kita melihat tidak tepat sasaran itu ya kembali lagi ke proses review dan proses perencanaan ya. Proses review ya perencanaan awal itu yang menjadi harus diperkuat lagi itu, makanya tadi kan saran dari Pak Rektor dari pihak IPB itu juga agar melibatkan pihak ketiga sehingga prosesnya itu tidak terjadi lagi dan terjadi lagi seperti itu kan. Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor, Arif Satria mengatakan agar pemberian PMN efektif, BUMN seharusnya menerapkan asas korporasi dan bermental perusahaan, di mana keuntunganlah yang menjadi tujuan utama. PMN yang diberikan pada BUMN menurut saya ini sangat penting karena itu uang negara harus bertanggungjawabkan efektivitas pemanfaatannya. Nah, saya mengusulkan agar segera dilakukan mapping terhadap BUMN yang memanfaatkan PMN, mana yang sukses, mana yang setengah sukses, mana yang tidak sukses. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menilai untuk mencegah meluasnya penyakit cacar monyet, masyarakat yang sempat melakukan kontak langsung dengan pasien maupun suspek cacar monyet agar dapat segera melaporkan diri ke Vaskes terdekat dan membatasi kontak dengan orang sekitar. Hingga informasi ini disusun, Kemenkes mencatat kasus cacar monyet yang terkonfirmasi adalah 46 kasus. Dari jumlah itu, 35 pasien masih menjalani isolasi. Terkait bertambahnya angka kasus tersebut, masyarakat yang mengalami gejala kasus cacar monyet maupun yang sempat melakukan kontak dengan pasien cacar monyet diimbau segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk membantu penanganan dan pencegahan penularan. Rahmat Handoyo meminta masyarakat tidak panik dengan penyakit cacar monyet, namun harus tetap mengikuti arahan Kementerian Kesehatan terkait pencegahan dan penanganan cacar monyet, mengingat cacar monyet mudah menular yaitu melalui kontak langsung, air liur, dan membatasi kontak dengan orang sekitar agar mencegah penularan cacar monyet meluas.
Ada masyarakat yang punya saudara, yang punya kontak erat, yang berhubungan dengan yang sudah dinyatakan suspek, ya saya kira harus segera melaporkan diri kepada fasilitas kesehatan agar mendapatkan vaksin ya. Vaksin sehingga potensi untuk menyebar, potensi untuk tertular itu bisa diminimalkan dan bisa dimitigasi. Sementara, Alifuddin menyampaikan untuk mencegah dan memperkecil potensi penyebaran penyakit-penyakit baru, masyarakat Indonesia sebaiknya tetap melakukan imunisasi dan vaksinasi lengkap, sehingga memiliki daya tahan tubuh untuk menangkal penularan penyakit seperti cacar. Setelah tahun 80-an itu banyak yang belum diimunisasi ya. Kalau kami termasuk yang sudah disuntik cacar gitu. Sehingga ini benar-benar yang belum diimunisasi, divaksin ya. Kami harapkan untuk melakukan imunisasi. Ferdian dan Adit, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 2 DPR RI yang mendorong Kanwil BPN Provinsi Riau untuk mempercepat dan terus memantau pelayanan program PTSL agar dapat mencapai target sebesar 98% pada akhir tahun 2023. Capaian realisasi program strategis nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Provinsi Riau masih terbilang rendah, yaitu baru mencapai 33,61%. Komisi 2 DPR RI menilai perlunya komitmen Pemda dan Kanwil BPN untuk mendukung percepatan capaian program PTSL. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman menyoroti masalah retribusi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang menjadi hambatan dalam pencapaian program PTSL, di mana masyarakat menjadi terbeban dengan adanya pungutan biaya hak atas tanah. Pemda perlu membuat terobosan dan kebijakan untuk meringankan biaya retribusi yang harus dikeluarkan masyarakat. Kalau prosedur harus mengajukan keringanan itu sudah prosedur normatif, tapi kalau terobosan berarti ada keputusan politik kan gitu. Nah, ketika keputusan politik ini bahwa semua objek bidang tanah yang mengikut PTSL, misalnya nih, dianya dibebani BPHTB pada tahun yang berjalan. Nah, itu akan meringankan masyarakat. Tidak perlu harus menunggu permohonan keringanan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mendorong Kanwil BPN Provinsi Riau melakukan percepatan dan terus memantau pelayanan program PTSL agar mampu mencapai target sebesar 98% pada akhir tahun 2023. Sudah harus dicapai, sementara waktunya kan tinggal sedikit. Kita sepakati itu akan kita kejar terus dan kita mintakan kepada pihak BPN agar memantau tentang perkembangan. Dari Riau, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kasus Mpox atau cacar monyet yang dilaporkan data Kementerian Kesehatan per 6 November 2023 menunjukkan jumlah total kasus cacar monyet di Indonesia sebanyak 35 orang dan 11 kasus diantaranya dinyatakan telah sembuh. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya pemirsa, DPR RI menilai penyakit monkeypox atau cacar monyet ini harus diantisipasi dengan serius, mengingat penyebarannya semakin meningkat dan juga meluas.
DPR RI juga meminta Kementerian Kesehatan agar masif melakukan sosialisasi terkait penanganan dan pencegahan penyakit cacar monyet. Masyarakat dinilai berhak mendapatkan informasi yang akurat dan valid mengenai penyakit cacar monyet, mulai dari antisipasi hingga penanganan kasus. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kesiagaan seluruh fasilitas kesehatan serta menjamin ketersediaan vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit cacar monyet. Dan kita akan simak informasi selengkapnya pemirsa dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kasus cacar monyet atau monkeypox per Selasa 7 November 2023 sebanyak 35 kasus terkonfirmasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan laporan kasus berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kasus yang saat ini terjadi adalah penularan lokal dengan mayoritas laki-laki yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan pengidap HIV. Bertambahnya kasus cacar monyet di masyarakat semakin memperkuat kewaspadaan kita dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Upaya pemantauan dan edukasi juga harus semakin digencarkan. Suspek cacar monyet dan orang-orang yang melakukan kontak erat diimbau untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pendataan, penanganan, dan pembatasan agar mencegah penularan. Kesadaran dari diri sendiri sangat diperlukan dalam upaya menghentikan penularan. Pada siapapun yang sudah dinyatakan tersuspek atau suspek maupun terkena penyakit saya kira juga harus ikuti perintah dokter, harus sementara untuk isolasi dulu di rumah karena juga harus menjaga keluarganya, harus menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit maupun tertular. Nah, kemudian kepada masyarakat yang punya saudara, yang punya kontak erat, yang berhubungan dengan yang sudah dinyatakan suspek, ya saya kira harus segera melaporkan diri kepada fasilitas kesehatan agar mendapatkan vaksin ya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesiagaan seluruh fasilitas kesehatan serta menjamin ketersediaan vaksin untuk mencegah cacar monyet menjangkit lebih banyak orang. Ketersediaan vaksin menjadi vital untuk menghentikan penularan, terutama jika kesadaran masyarakat melakukan isolasi mandiri rendah. Meningkatkan kesiapsiagaan di setiap vaskes, baik vaskes 1 maupun fasilitas rujukan tingkat lanjut. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika yang namanya monkeypox ini bisa dicegah dengan vaksinasi, berarti kan berikutnya adalah kebutuhan pemerintah harus menyediakan vaksin untuk masyarakat ya. Karena prinsipnya dalam pembangunan ketahanan kesehatan itu kan yang pertama mencegah, yang kedua menurunkan kesakitan, yang ketiga menekan angka kematian, kan begitu. Jadi tiga-tiganya ini harus dilakukan. Pergerakan dan penularan penyakit cacar monyet tersebut harus terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, pemberian vaksin kepada kelompok rentan tertular dan pelaksanaan screening terhadap keluarga pasien harus dilakukan dengan teliti. Pemberian vaksin tidak mesti dilakukan untuk seluruh masyarakat umum, namun diutamakan kepada kelompok rentan tertular, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan yang memiliki kontak erat dengan suspek. Kita masih pantau gerakan dari Kementerian Kesehatan ini seperti apa. Yang jelas kita dorong betul untuk penanganan cacar monyet. Vaksin yang ada ini untuk kelompok tertentu yang rentan kena harus segera diberikan. Setelah kita bebas dari COVID, diharapkan terus dilaksanakan imunisasi. Ya, apalagi kita yang berumur di bawah setelah tahun 80-an itu banyak yang belum diimunisasi ya. Kalau kami termasuk yang sudah disuntik cacar gitu. Sehingga ini benar-benar yang belum diimunisasi, divaksin ya. Penanganan monkeypox adalah tugas yang melibatkan banyak pihak. Kolaborasi antara lembaga kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi internasional adalah kunci dalam mengatasi ancaman ini.
Dengan pemantauan yang cermat, edukasi masyarakat, kolaborasi yang erat, dan inovasi dalam pengembangan vaksin dapat mengurangi dampak monkeypox dan menjaga kesehatan masyarakat. Hal ini adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban dengan serius dan dengan langkah yang tepat. Monkeypox bisa dicegah agar tidak menjadi wabah di Indonesia. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tentu tidak hanya di Indonesia yang memiliki bangunan-bangunan ikonik. Nah, ini di benua Eropa juga memiliki banyak bangunan ikonik dengan segala pesona dan keanggunannya masing-masing. Dan tentu jika misalkan kita ke sana mengunjungi bangunan tersebut, tentu akan merasakan suasana yang berbeda daripada bangunan yang ada di Indonesia dan tentu unik untuk dikunjungi. Betul sekali. Nah, salah satunya kalau kita berkunjung ke benua Eropa, ini ada bangunan ikonik yang disebut yaitu Katedral Notre Dame de Strasbourg yang berada di Prancis. Dan pemirsa, lalu bagaimana informasi dari kemegahan dari katedral ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai salah satu ada katedral yang ikonik dari Prancis, yaitu Katedral Notre Dame de Strasbourg. Ini terletak di timur laut Prancis, pemirsa. Terkenal karena memiliki arsitektur gotik dengan perpaduan yang memukau antara sejarah dan juga kehidupan modern. Dan katedral yang sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga bisa menjadi pusat kebudayaan. Nah, tentunya kita akan menyaksikan bagaimana keindahan dari katedral ini dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa, di benua Eropa yang kaya akan sejarah dan budaya, kita dapat menemukan berbagai bangunan ikonik yang membawa pesona dan keanggunan tak terbandingkan. Termasuk di Prancis, tanah yang dihiasi dengan keindahan, keberagaman budaya, dan sejarah yang tajam. Prancis menjadi tuan rumah bagi beberapa landmark paling ikonik di dunia. Mulai dari kemegahan Eiffel Tower yang menghiasi langit Paris dengan romantismenya, hingga kemegahan Katedral Notre Dame di Strasbourg yang mencapai langit-langit kota Strasbourg, Alsace, Prancis. Mungkin banyak dari kita yang belum familiar dengan kota Strasbourg. Kota indah ini terletak di timur laut Prancis, merupakan perpaduan memukau antara sejarah dan kehidupan modern. Kita bisa menemukan jalan-jalan berbatu, kanal-kanal yang mempesona, dan arsitektur yang menggoda, termasuk ikon kota ini, Katedral Notre Dame de Strasbourg. Sekarang, mari kita jelajahi kemegahan Katedral Notre Dame de Strasbourg yang seolah mengajak kita untuk merenung dan mengejar masa lalu yang kaya dan menyelami pesona yang tak tergoyahkan dari negeri ini. Katedral Notre Dame de Strasbourg atau Katedral Bunda Maria dari Strasbourg adalah salah satu katedral paling ikonik di Eropa. Menjadi salah satu landmark paling mengagumkan di pusat kota Strasbourg, Prancis, katedral ini memiliki sejarah yang kaya.
Sejarah Katedral Notre Dame de Strasbourg dimulai pada abad keempat, ketika bangunan gereja pertama didirikan di situs ini. Namun, bangunan ini telah mengalami beberapa kali perubahan besar selama berabad-abad. Katedral yang kita kenal sekarang dimulai pada abad ke-12 ketika pembangunan katedral gotik dimulai. Ada menara utara Katedral Notre Dame de Strasbourg yang pernah menjadi menara tertinggi di dunia pada abad ke-15 dengan ketinggian sekitar 142 meter. Salah satu keunikan katedral ini adalah vitril rosas atau jendela mawar yang spektakuler. Menggambarkan kisah Alkitab dengan keindahan yang memukau, vitril ini memiliki diameter sekitar 13 meter dan merupakan salah satu yang terbesar di Eropa. Katedral ini juga memiliki jam astronomi yang mengesankan, yang menampilkan gerakan matahari, bulan, dan planet-planet dalam waktu nyata. Katedral Notre Dame de Strasbourg memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur gotik selama abad pertengahan. Banyak elemen arsitektural dan desain yang kemudian diterapkan di katedral-katedral lain di Eropa. Karena arsitektur gotiknya yang luar biasa, pada tahun 1988, Katedral Notre Dame de Strasbourg diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Sejak itu, katedral ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat budaya dengan konser musik, pameran seni, dan acara-acara budaya lainnya yang terus berlangsung di dalamnya. Berkunjung ke kota Strasbourg tentu akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan, karena Strasbourg adalah satu permata tersembunyi Eropa yang menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap wisatawan yang mencari keindahan, warisan, dan pesona yang tak tertandingi. Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 9 November 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 1 DPR RI yang mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Telkomsel, Indosat, XL, dan Smart Telkom. Kemudian pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan dialektika demokrasi dengan tema Bersama Menjaga Kondusivitas Jelang Pemilu. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentu masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen dan dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Syalfat Rizky. Sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.